精彩的来了，美女荷官在线发牌，轮盘骰盅21点，裸聊啊。 Berjudi dan pinjaman online menjadi dua fenomena yang semakin meresahkan. Kedua hal ini memang menawarkan solusi instan, namun pada kenyataannya seringkali membawa dampak yang merusak. Meskipun keduanya menawarkan jalan pintas, mereka justru membawa penderitaan dan kesengsaraan bagi yang terjebak dalam godaan kemudahan. Seperti kisah nyata yang difilmkan, inilah dia No More Belt. Kisah nyata ini dimulai pada tahun 2018. Di sebuah aula besar, tampak karyawan perusahaan sedang berkumpul menantikan kenaikan pangkat beberapa karyawan berprestasi. Lalu muncullah seorang pria yang bernama Panseng. Dia sudah optimis bahwa dengan kinerjanya kali ini, Panseng yang bekerja sebagai seorang programmer akan diangkat menjadi direktur. Namun sayang, ternyata yang terpilih adalah karyawan baru karena masih ada hubungan saudara dengan CEO-nya. Diperlakukan tak adil, Panseng pun langsung resign saat itu juga. Sebagai seorang cendekiawan, tentu Panseng akan mudah mendapatkan pekerjaan baru. Dia mendapat panggilan kerja di sebuah perusahaan game online Singapura. Dan besok dia akan langsung berangkat ke sana bersama beberapa orang lainnya. Di dalam pesawat, senior mereka ngajak kenalan satu persatu. Tapi dengan mudah, Panseng yang ahli di bidang IT dan jago meretas langsung tahu semua identitas karyawan baru yang ada di pesawat bersamanya. Senior yang akan kita panggil Chai ini lalu menjelaskan, dalam perjalanan kali ini mereka harus transit sebentar di Kamboja. Namun tenang, sembari menunggu mereka bisa menikmati jalan-jalan sebentar di tempat wisata. Sesampainya di Kamboja, 5 orang ini pun jalan-jalan sambil menikmati wisata lokal dan melihat mbak-mbak cantik. Namun tiba-tiba mereka dihadang oleh preman dan langsung menghajarnya. Halo. Ternyata ini adalah sebuah strategi jebakan yang dibuat oleh agen mereka. 5 orang ini pun dibawa ke hutan pelosok dan berhenti di sebuah rumah besar. Bos mereka pun muncul dan memperkenalkan diri. Dia bernama Tuan Lu. Panseng dan kawan-kawannya tidak terima kena tipu. Dia berusaha memberontak dan ingin dilepaskan. Namun malah kembali dipukuli oleh preman-preman itu. Karena tak berdaya, akhirnya 5 orang ini menuruti arahan Tuan Lu untuk berkeliling di kantor tersembunyi ini. Ternyata mereka ini adalah sindikat penipu di situs judi online yang dibagi menjadi 3 bagian. Mereka diperlihatkan puluhan orang-orang yang jadi admin tukang tipu, yang kerjanya sehari-hari bikin iklan dan ngechat orang-orang agar mau ikut game judi mereka. Orang-orang di ruangan ini digaji 8.000 yuan, sedangkan di ruangan lain mereka diperlihatkan para ahli IT yang kerjanya mengembangkan dan memelihara keamanan situs mereka. Ruangannya juga lebih bagus dan gaji mereka lebih besar. Saat akan menuju ke ruangan selanjutnya, mereka sempat melihat pemuda yang disiksa karena berusaha kabur dari tempat itu. Jadi, semua orang yang terjebak di sini seperti sedang di dalam penjara, tak boleh membawa HP maupun mengakses internet. Lanjut ke ruangan mereka, ternyata ruangan ini adalah tempat para bandar judi online yang memimpin permainannya. Dan semuanya adalah wanita cantik dan seksoi. Ada banyak game di sana, dari roulette, blackjack, blue poker, dan masih banyak lagi. Bahkan mereka juga menyediakan layanan obrolan orang dewasa demi membuat para korban lengah dan mau ikut join judol. Para karyawan ini juga diberi makan bersama-sama layaknya orang yang tinggal di asrama. Panseng yang menolak bekerja sebagai penipu berusaha melarikan diri. Namun tiba-tiba, Chai langsung menendangnya dari belakang dan menodongkan senjata. Jadi, jika sudah tercebur, tidak semudah itu dia bisa lolos dari tempat itu.
Malamnya, bersama karyawan lain mereka diantar ke tempat istirahat yang bisa dikatakan sangat tidak layak. Tidak ada kasur maupun selimut, bahkan tikus bebas berkeliaran di antara mereka. Panseng juga dipaksa mengabari ke keluarganya jika dia telah sampai di tempat kerja dengan keadaan aman dan selamat. Hari berganti, Tuan Lu menyambutnya dengan yel-yel pagi. Ini tampak aneh bagi Panseng. Namun, semua orang di sana tampak sudah terbiasa dengan rutinitas ini. Kebanyakan dari mereka adalah orang miskin yang terpaksa bekerja demi menghidupi keluarganya. Tugas pertama Panseng adalah scraping web yang diberikan oleh Chai. Namun caranya yang kasar langsung ditegur oleh Tuan Lu. Karena bagi karyawan baru, setidaknya mereka harus menurut jika diperintahkan dengan cara manusiawi. Setelah itu dia juga diminta membuat iklan yang terus bermunculan di banyak web agar lebih cepat mendapatkan mangsa baru. Di sisi lain, Panseng masih berusaha melarikan diri dengan membuat tulisan SOS pada kertas sobekan. Dia lalu pergi ke kamar mandi dan berniat melempar kertas itu keluar ventilasi. Sayangnya, ketika bertumpu pada toilet, tiba-tiba toilet itu pecah dan melukai kakinya. Di saat yang sama, muncul wanita dari divisi bandar yang keluar dari pintu toilet itu. Wanita ini bernama Liang Ana. Mereka lalu mengobrol, bagaimana bisa wanita secantik ini bisa sampai di tempat haram ini? Kita lalu dibawa flashback ke beberapa bulan yang lalu. Jadi, anak ini adalah seorang model. Namun fotonya dicuri untuk sebuah kartu nama judi online dan membuat manajemen yang menaunginya rugi besar. Setelah dipecat, Ana yang berparas cantik malah ditawari pekerjaan jadi model nude. Tentu ia menolaknya. Di saat sedang berdebat dengan agen, tiba-tiba datang tante-tante cantik yang menyelamatkannya dan memperkenalkan pada pekerjaan ini. Dengan penghasilan besar yang ditawarkan ditambah tak punya pilihan lain, akhirnya Ana pun sukarela menerimanya. Disinilah pertemuan pertama Ana dengan Chai yang sudah jadi agen sejak dulu. Terlihat juga dengan sikapnya, Chai ini sangat naksir dengan Ana. Ana tak sendirian, dia bersama dengan beberapa wanita cantik lainnya dibawa ke tempat terpencil itu. Mereka diselundupkan lewat jalan pintas layaknya imigran gelap dan hanya memakai bus sederhana. Setelah itu, tibalah mereka di sebuah sekolah bernama Moniliton. Itu sebagai kedok tempat persembunyian mereka. Sesampainya di sana, semua HP dan paspor pun disita. Mereka diancam akan bisa kembali asalkan mereka semua mampu mendapatkan keuntungan judi dari klien senilai 5 juta yen. Ana lalu diminta melakukan sebuah rekaman selama 6 jam, yang itu akan dipakai untuk mengatur permainan dengan si korban seolah-olah sedang bermain secara live. Jadi, yang disebut paket VIP bermain live itu tidak ada sama sekali. Si korban yang dibuat menang ataupun kalah, semua sudah disetting oleh mereka. Dan korbannya banyak sekali, dari anak muda, pekerja kantoran, hingga bapak-bapak pun join. Balik lagi ke masa kini, Chai terus menggedor pintu kamar mandi. Dia memaksa Ana untuk keluar. Namun dia berhasil alibi jika sedang haid. Chai yang perhatian lalu membawakan roti tawar untuknya. Namun selang beberapa saat keran di kamar mandi malah rusak dan muncul kecurigaan Chai untuk mengeceknya. Panseng pun ketahuan dan langsung diperiksa. Sekarang kita berpindah ke sisi para korbannya. Seorang pemuda tampan bernama Tian baru saja menghabiskan waktunya untuk ngegame bersama teman-teman kuliahnya tepat sehari sebelum wisuda. Malamnya, dia iseng bermain judi online yang iklannya terlihat menguntungkan. Karena dibuat menang oleh mereka, Tian yang polos
merasa bahwa kemenangan yang didapat adalah karena kecerdikannya dalam bermain. Paginya, dia pun ngajakin teman-teman satu gengnya untuk ikut bermain judi itu sambil membagikan tips yang dia pelajari semalam. Sebagai hadiah kelulusan, Tian kepikiran untuk membelikan hadiah untuk sang pacar. Iseng-iseng, dia pun main judi untuk kedua kalinya. Namun kali ini taruhannya lebih besar. Dan dia ternyata dibuat kalah oleh si bandar. Dan disinilah divisi lain mereka pun beraksi, yaitu menawarkan hutang pinjol tanpa anggunan, bunga 0% dan bebas pinjam sebanyak-banyaknya. Waduh, jangan diikuti ya teman-teman. Setelah berhasil meminjamkan uang, Tian langsung membelikan hadiah untuk sang pacar. Namun masalah baru pun muncul. Tian ini diberi tips untuk memainkan judi di jam-jam tertentu yang katanya potensi menang akan jauh lebih besar. Sayangnya kali ini baterainya habis. Tian pun seperti kelabakan pinjam-pinjam charger pada semua orang yang ditemuinya. Sikap anehnya ini membuat sang pacar sampai keheranan. Waktu terus berjalan, Tian yang kini sudah bekerja tiba-tiba mendapatkan pesan dari bandar untuk ngajak bermain tebak skor bola. Tian yang gemar pertandingan sepak bola pun tentu sangat tergiur dan langsung top up. Disinilah malapetaka itu terjadi. Tian yang kalap sampai meminta gaji 3 bulan ke depan diambil lebih awal, hutang pada tetangga, dan dia juga menjual sepatu-sepatu brandednya dan menyuruh orang-orang untuk ikut daftar ke situs itu demi mendapatkan banyak poin-poin berjudi. Di sisi lain, Panseng diam-diam kerjasama dengan Ana agar segera mencapai target 5 juta yennya dan bisa merebut paspor HP serta sama-sama lolos dari tempat mengerikan itu. Balik lagi ke Tian yang mulai keos dan didatangi rentenir. Orang tua dan pacarnya pun kaget jika Tian sampai berhutang demi judi online. Rentenir itu lalu menawarkan cara yang tidak wajar untuk membayar, yaitu dengan sistem donor darah, dan itu hanya bisa membayar bunga dari hutangnya saja. Melihat anaknya yang sengsara, orang tua Tian pun langsung menjual tanah mereka. Sambil berharap Tian bisa tobat, ayahnya pun membelikannya HP jadul. Namun Tian yang sudah ketagihan dan tak terima rugi banyak, berniat ingin main judi lagi demi mengembalikan uang yang telah hilang. Diam-diam dia menggadaikan mobil mewahnya demi 300.000 yuan dan main taruhan judi bola lagi. Di sisi lain, ibunya pun dibuat syok melihat ada banyak kartu kredit di laci Tian yang limitnya sudah habis. Malam itu, Tian yang lagi nongki bersama teman-teman sambil menantikan judi bola yang ditaruhkan. Dia pun dihampiri sang pacar untuk memperingatkan berhenti. Namun, dia malah menyuruh pacarnya ngechat si bandar dengan wajah Ana yang terpampang. Dia lalu bertaruh 2-0 pada pertandingan itu. Ternyata, tebakan Tian benar dan dia pun heboh merayakan keberuntungannya. Namun tiba-tiba dengan berwajah dingin, sang pacar bilang jika dia langsung membatalkan taruhan tepat sebelum pertandingan itu dimulai. Tian pun seperti kalap. Dia melemparkan semua barang di meja dan mendorong pacarnya. Sikapnya benar-benar sudah di luar kendali lagi. Tak berhenti di situ, hari berikutnya Tian diam-diam mencuri batu giok mahal milik neneknya. Sebenarnya ini semua berlawanan dengan akal sehat, tapi Tian seperti sudah buntu dengan jalan hidupnya. Di tempat lain, pacar Tian tak tinggal diam dan melaporkan kasus kejahatan situs judi ini ke polisi. Dan polisi mengatakan seluruh kejadian yang dialami Tian ini, dari bermain game kecil-kecilan hingga menerima tawaran hutang, menang kalah yang diatur itu semua adalah sebuah penipuan berencana. Polisi pun bergerak cepat mencari identitas pemilik rekening yang selama ini jadi tempat bertransaksi para korbannya.
Dan yang mengejutkan, itu ditunjukkan pada perusahaan pendidikan daring. Sekarang kita berpindah ke kondisi Tian yang makin parah. Dia sampai tak mau makan berhari-hari, mengunci ibunya di kamar dan ngamuk sejadi-jadinya. Tian lalu meminta kode brankas milik ayahnya demi bisa mengambil harta benda yang lain. Di sisi lain, Chai yang tahu akun milik Tian aktif lagi berusaha menggoda nafsu serakahnya untuk memberikan uang sebanyak-banyaknya. Di sini peran Panseng hanya bisa pasrah menggunakan kecerdasannya demi membantu semua penipu ini. Tian ternyata sudah hilang akal. Dia menjual aset properti milik ayahnya yang bernilai 8 juta yen atau setara 17,5 miliar rupiah dan diinvestasikan semuanya seolah dia sedang kerja sama. Setelah itu, Tuan Lu meminta Ana membimbing Tian memindahkan dananya ke akun kripto agar tidak mudah terlacak polisi. Selanjutnya, mereka pun bergerak cepat membagi dana itu dalam jumlah tertentu. Mereka mentransfer ke puluhan nomor rekening penerima. Tuan Lu memerintahkan para karyawan menyebar ke berbagai ATM di penjuru kota, lalu menarik semua uang dalam waktu 10 menit, dan itu semua dilakukan sebelum kejahatan mereka terlacak dan rekening dibekukan. Setelah semua pegawai itu berhasil menarik semua uangnya, mereka menghitung jumlahnya dan menyelundupkan bergepok-gepok uang itu ke dalam ban. Di sisi lain, kini nomor Tian diblokir oleh yang mengaku sebagai Ana. Tian berada di titik kebuntuannya. Dia merasa berdosa telah banyak menghabiskan uang dan mengecewakan kedua orang tua. Di saat yang sama, Tian pun mengakhiri hidupnya. Di tengah kehancuran para korban judi dan pinjol, perusahaan Tuan Lu sedang merayakan uang haramnya dengan berpesta pora. Semua orang juga mengeluh-elukan kinerja Ana dan Panseng yang berperan besar dalam meraih 17 miliar itu. Mereka pun menebarkan uang di lantai dan membuat permainan setiap orang punya kesempatan mengambil sebanyak mungkin dengan sumpit mereka. Namun tidak bagi Ana. Di saat dia menagih janji untuk pulang setelah berhasil mencapai target, Tuan Lu yang serakah malah menahan pasportnya dan meminta untuk menghasilkan 2 kali lipat dari yang didapatkan sekarang. Ana pun menangis kecewa. Namun, dia tidak punya kuasa untuk melawan sama sekali. Hampir saja Ana disakiti Tuan Lu, untung saja Panseng mengetuk pintu dan menghentikan aksinya. Di sini kecerdasan Panseng membuatnya naik pangkat. Dia juga menawarkan pembuatan sebuah aplikasi judol yang semua membernya akan diarahkan secara otomatis. Jadi, beberapa karyawan yang tidak efisien bisa dipulangkan. Hari berganti, para karyawan pun diajak liburan menggunakan bis. Namun dengan syarat mereka tidak boleh ngobrol dengan orang lain di luar karyawan. Mereka juga dipaksa berfoto dengan wajah bahagia demi mengabari keluarga mereka. Di sisi lain, diam-diam Panseng menulis nomor darurat pada selembar uang dolar dan memberikan pada Ana untuk membelanjakannya. Namun saat akan berusaha membayar ke kasir, Chai terus mengamati Ana dan membuatnya gugup. Uang itu pun jatuh dan tersiram air. Gagallah usaha meminta bantuannya kali ini. Seminggu berlalu, kini aplikasi buatan Panseng dijalankan. Dia jugalah yang memimpin tim IT kali ini dan Tuan Lu akhirnya membebaskan tim promosi dan para admin yang bekerja. Tentu ini adalah sebuah kebahagiaan tim promosi yang selama ini terpenjara di tempat tidak manusiawi itu. Ada salah satu teman sekamarnya dulu yang sangat berterima kasih dibebaskan. Akhirnya kini dia bisa kembali ke rumah bertemu dengan istri dan anaknya. Diam-diam Panseng memberikannya uang bertuliskan SOS lagi supaya ada secercah harapan untuk bisa bebas dari tempat itu. Namun apes, saat di dalam bis, Chai yang kehabisan rokok dan tak punya uang cash menggeledah kantong para karyawan itu dan ketahuanlah uang dolar bertuliskan SOS. Marble na
Mister, banne makampo. Chai langsung melaporkannya kepada Tuan Lu, dan si karyawan yang ketahuan membawa uang dihajar hingga babak belur. Tuan Lu sangat murka dan meminta mereka mengaku siapa yang berani-beraninya menulis ini. Demi melindungi karyawan yang babak belur, Pan Seng dan Anna pun mengaku. Mereka pun menghukum Anna dengan mencopot paksa kukunya dan memukuli kaki Pan Seng hingga patah. Sedangkan nasib karyawan yang babak belur, dia pun ditembak hingga tidak bernyawa. Saat akan kembali ke tempat pengungsian, Anna berusaha kabur dengan lompat dari jendela bus. Dia pun berhasil lolos dan langsung melapor ke polisi setempat. Namun kabar buruknya, polisi itu justru berada di pihak Tuan Lu dan langsung menangkap Anna. Chai dan preman lainnya pun datang untuk menghukumnya. Kali ini dia dimasukkan ke dalam karung yang diisi batu besar dan dilemparkan ke dalam laut lepas. Namun beberapa saat, Chai yang tidak tega langsung menarik karung itu kembali. Dia pun melemparkan paspor serta dokumen-dokumen lain Anna. Sepertinya rasa sayang Chai pada Anna lebih besar sehingga dia diam-diam membebaskannya. Dan video yang direkam Chai akan dijadikan bukti palsu kematiannya. Di tempat lain, Kepala Divisi Penyelidikan dan Keamanan bernama Zhao sedang bersiap melakukan kampanye anti penipuan. Di sana dia juga bertemu dengan pacar Tian yang sedang bersedih. Mereka pun bertekad untuk menangkap sindikat penipuan ini, namun belum juga menemukan celahnya. Tiba-tiba ada sekelompok preman sedang menyebarkan iklan judi dengan wajah Anna di mobil Zhao. Pacar Tian ini pun langsung ngeh jika wajahnya sama persis dengan nomor yang dulu Tian hubungi. Tim kepolisian pun bergerak cepat menggeledah percetakan iklan judul ini. Selain itu, mereka juga menyelidiki beberapa pesan tersembunyi yang pernah dikirim Pan Seng ke HP mendiang Tian. Disitulah tertulis, SOS, aku dibawa paksa. Anna yang telah bebas kembali ke rumah ibunya dengan keadaan compang-camping. Baru saja membuka pintu rusun, polisi sudah menunggunya. Sebenarnya niat polisi ini baik, mereka ingin menggali info tentang sindikat penipuan. Namun Anna yang masih trauma terlihat sangat ketakutan dengan semua orang yang dia temui. Setelah berhasil tenang, Anna akhirnya bertemu dengan Bu Zhao. Dia diberitahu ada begitu banyak korban dari kejahatan sindikat ini dan hampir semua kehidupannya hancur gara-gara judi dan pinjol. Anna akhirnya membeberkan semua yang dia ketahui dan mengarahkan di mana markas sindikat itu bekerja. Kepolisian juga membentuk tim khusus yang diterbangkan ke lokasi area markas mereka. Pertama, mereka menyelidiki penerbangan Pan Seng dan 4 orang kawannya yang dibawa oleh agen bernama Chai. Setelah berhasil bertemu Chai, Bu Zhao dan rekannya menyamar dan berhasil mengikutinya. Polisi akhirnya menemukan markasnya yang ternyata masih gabung di dalam lingkungan yayasan pendidikan. Polisi pun menangkap beberapa orang yang disandra, bergepok-gepok uang, HP untuk menipu, serta puluhan ATM. Tapi ternyata itu masih di tahap terbawah, karena pemimpin besar sindikat mereka masih belum terungkap. Sedangkan Tuan Lu dan karyawan IT pindah kantor lebih cepat karena tahu mereka telah diawasi. Dalam penyelidikan ini, perjalanan tim kepolisian sangatlah berat. Mereka harus menghadapi amukan gangster yang mengusirnya dan berusaha merusak mobil yang dinaiki. Awalnya Bu Zhao sudah hampir menyerah. Lokasi markas yang harus diselidiki juga sangatlah luas. Namun, berbekal pada clue dari Anna, jika mereka bersembunyi di lingkungan sekolah dan kode tangan Pan Seng yang melambangkan minta tolong, Bu Zhao pun mendapat clue baru. Jika markas itu bernomor 666, alias Sekolah Dasar Moni Liton, yang letaknya juga sangat terpencil di pinggiran kota.
Sesampainya di sana, mereka masih tidak punya akses untuk masuk karena penjagaan sangat ketat. Selain itu, banyak ditemukan botol bir di tempat sampah. Ini sangat aneh jika botol-botol ini berada di lingkungan sekolah. Polisi juga menemukan nota pembelian catering harian di tumpukan sampah itu. Buso lalu kepikiran untuk mengirimkan sebuah bakpao khusus untuk Panseng yang di dalamnya diisi korek api dan pesan untuk menyalakan alarm darurat kebakaran. Dengan begitu, tim kepolisian bisa pura-pura masuk ke sekolah tertutup ini. Pertama, mereka menyelamatkan anak-anak kecil yang masih berkegiatan supaya terhindar dari baku tembak. Setelah itu, mereka menggunakan sidik jari Ana untuk menerobos pintu yang terkunci. Tuan Lu kaget jika Ana masih hidup dan langsung menatap Chai. Tapi tiba-tiba, Chai yang takut disalahkan langsung melukai punggung Tuan Lu. Di sini Tuan Lu langsung bilang agar Chai menghapus rekaman CCTV yang memperlihatkan jika Ana masih hidup. Karena jika ketahuan atasan tertinggi mereka, Chai pasti akan tidak selamat. Ternyata jauh dari hati Tuan Lu, dia masih ingin melindungi Chai dari amukan bos besar yang bernama Chong. Dia juga terpaksa melakukan kejahatan ini karena sudah terlanjur kecemplung di dalamnya. Setelah itu Tuan Lu menyuruh semua karyawan menghancurkan komputer demi menghilangkan jejak. Dia juga menitipkan anaknya kepada Panseng agar bisa hidup lebih baik dengan mantan istrinya. Tak lupa dia juga memasukkan jam tangan yang sangat mahal sebagai biaya sekolah anaknya nanti. Setelah itu, semua orang pun menyerahkan diri ke polisi. Sayangnya, Buso dan timnya tidak bisa mengakses jejak kejahatan karena semua komputer telah hancur. Tiba-tiba, Panseng datang dan memberitahu jika masih ada data korban yang tersimpan, yaitu di HP Tuan Lu. Sayangnya, saat akan mengambil HP itu, Chai mencegahnya dengan menembak tangan Buso. Karena perlawanan itu, Chai pun akhirnya tewas tertembak. Semua orang tertangkap, Tuan Lu dijatuhi hukuman mati, sedangkan Ana yang berperilaku baik hanya dihukum 2 tahun. Panseng juga tidak dipenjara karena dia terbukti sebagai korban dan membantu polisi menyerahkan data 2.000 lebih korban judi online. Setelah Ana bebas, dia juga bekerja sama dengan polisi menangkap jaringan penipuan ini. Kisah nyata ini ditutup dengan sebuah data di tahun 2022. Di mana Biro Keamanan berhasil mengungkap 1 juta penipuan daring dan judi online. Mereka juga menangkap 1,5 juta tersangka dan membekukan lebih dari 900 miliar yuan. Yang menyedihkan, para karyawan yang meskipun harus dipenjara, mereka sangat lega akhirnya terbebas dari perusahaan mengerikan ini. Ya, judi online bukanlah cara yang bijak untuk mencari kesenangan ataupun penghasilan. Pada awalnya mungkin terlihat seperti sebuah hiburan, tetapi kenyataannya judi online dapat menghancurkan kehidupan seseorang. Selain merusak mental dan emosional, kecanduan judi dapat membawa masalah finansial yang sangat parah, merusak hubungan, dan menciptakan rasa putus asa yang mendalam. Jadi, jangan biarkan diri kita terjebak dalam ilusi keuntungan instan yang justru akan membuat kita semakin sengsara. Pilihlah untuk hidup dengan bijak dan jangan biarkan judi online merusak masa depan kita.